Oke, kita mulai karena ini sudah mulai masuk perkuliahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, ini sudah muncul ya di hadapan kalian tentang kita masih melanjutkan tentang logika matematika. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu logika matematika. Dan di sini ada unsur-unsur yang kemarin atau minggu lalu sudah Bapak jelaskan bahwa kita akan membahas atau mempelajari yang namanya pernyataan dan bukan pernyataan. Dan di pernyataan ini ada pernyataan majemuk dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang pernyataan majemuk ya. Di pernyataan majemuk ini kita akan membahas tentang apa itu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Oke, eh, ada ya sudah muncul. Nah, pernyataan majemuk di sini bahwa pernyataan majemuk dijelaskan bahwa pernyataan majemuk ini adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Jadi ada beberapa gabungan pernyataan tunggal, kemudian ada yang dihubungkan dengan kata hubung. Di pernyataan majemuk ini terbagi menjadi empat bagian. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Di mana dari keempat ini mempunyai eh, cara atau khusus ya masing-masing, baik itu dari simbol, kata hubung, dan yang lainnya. Ya, ini ada yang pertama ini tentang konjungsi. Di konjungsi ini dijelaskan bahwa dua pernyataan yang kita sebut P dan Q digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan untuk membentuk suatu pernyataan majemuk. Kemudian untuk simbol konjungsi itu ini ya simbol konjungsi P dan Q ya. Tanda 8 P ya, V ke bawah. Ini P dan Q. P-nya pernyataan P dan Q-nya juga sama pernyataan Q. Hmm. Nah, di konjungsi ini ada yang namanya tabel kebenaran dari konjungsi itu sendiri, di mana tabel kebenarannya eh, ini ketika pernyataannya bernilai benar, kemudian pernyataan keduanya benar, maka ketika dihubungkan atau di kata hubung di sini jadi benar. Kemudian kalau dia pernyataan pertamanya benar, kemudian pernyataan keduanya salah, maka menjadi salah. Kemudian pernyataan pertamanya salah, kemudian keduanya betul, maka menjadi salah. Begitupun salah-salah menjadi salah. Jadi untuk konjungsi ini hanya satu yang bernilai benar ya, untuk tabel kebenarannya bila kedua-duanya bernilai benar. Tuh kata hubungnya ya. Lihat di sini contohnya. Pernyataan pertama P-nya dan pasar kota di Pulau Bali betul ya. Kemudian Q-nya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bernilai betul. Maka kesimpulannya atau konjungsi dari pernyataan P dan Q di sini pernyataan pertama dan pasar kota di Pulau Bali kata hubungnya apa ini dan ya dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bernilai betul. Atau contoh yang lain, ya, kalau pernyataannya benar, yang keduanya salah, maka kesimpulannya akan menjadi salah. Gitu ya. Mudah kok ini mah ya, tidak terlalu sulit. Yang kedua, ini ada disjungsi. Nah, disjungsi ini dikatakan bahwa dua pernyataan P dan Q hampir sama mirip dengan konjungsi.
Bedanya kalau konjungsi itu adalah dan, kalau disjungsi ini adalah atau. Simbolnya ini P atau Q, tanda V ke atas ya, di sini. Nanti akan membentuk suatu pernyataan baru dari dua pernyataan ini kalau dihubungkan. Nah, di sini ada yang namanya tabel kebenaran dari disjungsi. Tabel kebenarannya ini berbanding terbalik dari konjungsi. Kalau konjungsi itu hanya bernilai satu benar kalau kedua-duanya benar. Kalau disjungsi ini kebalikannya, hanya bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Sisanya betul. Ini tabelnya ya. Contohnya di sini matahari terbit dari timur, betul. 2 pangkat 4 sama dengan 8, salah ya. Maka kalau di pernyataannya, disjungsinya, matahari terbit dari timur, kata hubungnya atau 2 pangkat 4 sama dengan 8. Walaupun di sini pernyataan pertama betul, yang kedua salah, karena di sini lihat tabel kebenarannya bernilai eh, ini ya betul, maka kesimpulannya akan menjadi betul. Ya, di sini tabelnya ini ada betul salahnya. Jadi betul ya. Mudah kok ini mah ya. Betul sulit. Kemudian yang ketiga ada implikasi. Nah, di implikasi ini beda dengan konjungsi sama disjungsi. Bedanya di apa? Kalau lihat dari pernyataan ini, ada pernyataan P dan Q dapat dibuat menjadi satu ya, satu pernyataan baru atau kalimat majemuk eh yang ini ya, pernyataan majemuk yang membentuk jika P maka Q. Maka di sini pernyataan baru itu disusun dengan cara pernyataan implikasi atau pernyataan bersyarat dari P dan Q. Di sini bagian jika P dinamakan alasan. Jika P-nya itu adalah alasan atau sebab. Kalau ada sebab, maka ada akibat ya atau kesimpulan. Tuh, di sini simbolnya P eh, ya, simbol dari implikasi ini. Tanda panah, jika P maka Q. Kita lihat tabel kebenarannya. Untuk diimplikasi eh ini bernilai betulnya betul-betul maka menjadi betul. Kalau salah itu ketika dia betul salah maka menjadi salah, sisanya betul. Salah-salah juga betul ya. Contoh di sini tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Ini Denpasar, kota di Pulau Bali, 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Karena di sini betul-betul, maka kesimpulannya pun akan menjadi betul. Ya, salahnya di sini nih ya, salahnya. Betul, salah akan menjadi salah. Kalau salah betul akan menjadi betul. Ketutup ya, sama betul, benar. Jika P, maka Q. P-nya kan ini Denpasar ya. Kemudian maka Q-nya 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Jika maka. Udah kok ini mah. Nah, diimplikasi, ini diimplikasi terakhir, dua pernyataan P dan Q dapat dibuat menjadi satu pernyataan baru atau kalimat majemuk menjadi bentuk P jika dan hanya jika Q. Untuk pernyataan ini disusun dengan seperti ini ya, disebut ini pernyataan biimplikasi atau ekuivalensi dari P dan Q. Ini simbolnya. Simbol dari biimplikasi. Kalau yang implikasi kan dia hanya panahnya satu. Kalau ini eh, kiri kanan ya, untuk balik. Jika P jika dan hanya jika Q. Sedikit ada kemiripan dengan implikasi. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini. Tabel kebenarannya, kalau implikasi itu kan dia hanya bernilai salahnya satu, sisanya tiga itu betul. Kalau ini dua ya. Jadi dia hanya bernilai betul itu betul-betul, salah-salah menjadi betul. Sisanya dua ini tengah-tengah diimplik ya salah ya. Contoh ini kalimat P-nya Universitas Indonesia di Jakarta betul, kemudian 2 tambah 5 sama dengan 5 salah. Maka kesimpulannya akan menjadi salah ya. Universitas Indonesia ada di Jakarta, jika dan hanya jika 2 tambah 5 sama dengan 5 ya. Pas ini ada yang ditanyakan terkait dengan pernyataan majemuk. Ada 4 ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Tuh, tidak ada hitung-hitungan di sini. Hanya kata hubung. Ya, hanya kata hubung. Tuh. Dari masing-masing pernyataan majemuk ini mempunyai
tabel kebenaran sama ciri khas tersendiri. Dari gitu dari simbol maupun dari tabel kebenaran. Ya, sama kata hubung juga. Tuh, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini silakan tugasnya. Simpan HP-nya, ya. Tidak boleh buka handphone. Tugasnya, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, buat kalian kalimat pernyataan dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan verifikasi. Bentuk kalimatnya bebas. Nanti kita diskusikan. Ya, itu aja. Silakan. Nggak harus, nggak dikumpulkan. Di kertas itu aja biasa.